Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati utawi iki iku bab nerangno salat. Haqiqatuha utawi hakikate salat. Syar'an ing dalam bahasa, syar'an dalam syara iku aqwalun pira-pira ucapan, ghaliban ing dalam kaprai. Wa fa'alan pira-pira perbuatan, walau qalbiyatan lan sanajan iku kang bangsa ati. Muftatahatan hale dimbuka bitakbiri kelawan takbir, al muktaroni kang diiringi bin niyati kelawan niat. Muftatamatan tur hale dipungkasi bitaslimi kelawan taslim kelawan salam. Ala wajhi ning atase cara maksusin kang dikhususno. Waya utawi salat iku arba'atu anwa'in, papat pira-pira macem. Ai arba'atu ahkamin tegese papat pira-pira hukum. Fardu ainin rupanya ya fardu ain di syar'i sebab krono syariat, wa fardu ainin lan fardu ain bin nadri sebab krono nadar, wa fardu kifayatin lan fardu kifayah, wa sunnatun lan sunnah. Jadi bab ini menerangkan tentang bab sholat. Hakikatnya sholat atau definisinya sholat secara syarak yaitu ucapan-ucapan secara umum dan perbuatan-perbuatan meskipun perbuatan itu menggunakan hati. Salat itu diawali dengan takbir, yang dimana takbir itu diiringi dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam menggunakan cara-cara tertentu. Salat itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama fardu ain sebab syariat telah menetapkan, yang kedua fardu ain sebab nadar, yang ketiga fardu kifayah, yang keempat yang terakhir sunnah. Jadi kesimpulannya yaitu bab ini menerangkan tentang bab salat. Hakikatnya salat atau definisinya salat yaitu yang secara syarak yaitu ucapan-ucapan secara umum. Maksudnya ucapan-ucapan secara umum yaitu dari sholat itu dari awal hingga akhir pasti menggunakan ucapan atau apapun ada yang dilafalkan. Seperti contoh takbir, salam, sholawat, dan perbuatan-perbuatan meskipun perbuatan itu menggunakan hati. Perbuatan-perbuatan itu apa? Perbuatan itu seperti rukuk, i'tidal, dan sujud meskipun perbuatan itu menggunakan hati, seperti halnya niat. Dan salat itu diawali dengan takbir dan diiringi dengan niat. Maksudnya jika orang itu salat Allahu Akbar, dari Allahu Akbar itu sudah kerentek di hatinya niat. Jika orang itu niat salat fardu, maka kerentek di hatinya saya salat fardu. Dan kemudian diakhiri dengan salam, dan yang wajib ini adalah salam yang pertama saja, yang kedua itu hukumnya sunnah. Dari kesemuanya itu salat itu pasti mempunyai ketentuan sendiri, seperti halnya niat itu apa saja yang harus diucapkan di dalam hatinya. Contoh salat fardu, jika orang itu salat fardu maka apa saja yang harus diucapkan. Dan salat itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama fardu ain. Fardu ainnya itu sebab syariat telah menetapkan. Contoh salat 5 waktu itu. Awal dari menetapkannya itu pada malam mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua fardu ain sebab nadar. Fardu ain sebab nadar ini awalnya salat itu sunnah, kemudian menjadi wajib karena orang itu nadar. Semisal ada orang sakit, kemudian ia nadar, jika aku sembuh dari penyakit ini maka aku akan sholat tahajud. Awalnya sholat tahajud itu hukumnya sunnah, kemudian menjadi wajib karena orang itu bernadar. Yang ketiga yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika kewajibannya itu gugur karena telah ada yang melakukan. Contoh sholat jenazah. Yang terakhir sunnah itu apabila sholat itu dikerjakan maka ia mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Dan sunnah ini sudah diterangkan di banyak kitab-kitab yang lain. Contoh